Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 512 bajingan tua, apakah kamu ingat aku? Semua perwira di Departemen Intelijen Militer terkejut sesaat, dan mereka langsung gempar setelah bereaksi, bersorak. Mereka tidak menyangka bahwa barusan, Hattori bahkan tidak bisa melukai peluru, dan tubuhnya seperti pukulan besi dijatuhkan ke tanah oleh jarum perak kecil oleh Lin Yu. Itu luar biasa. Tokugawa dan Fukuyama yang tadinya penuh arogansi melihat pemandangan ini tiba-tiba berubah, dan mereka kaget. Bagaimanapun juga, dalam latihan normal, apalagi jarum perak kecil, itu adalah pedang samurai yang terbuat dari baja murni. Tidak bisa memotong kerusakan pakaian, mengapa dirobohkan oleh jarum perak kecil oleh China? Terlebih lagi, pada jarak yang begitu jauh, bagi orang biasa, bahkan mustahil untuk melempar jarum perak tipis ini ke depan Hattori. Hattori, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak berdiri teguh dan jatuh sendiri? Tokugawa percaya diri seperti duri, dan berteriak dengan cemas dengan harapan terakhir. Tapi Hattori sepertinya tidak mendengar apa-apa, matanya memucat, dan tubuhnya bergerak sedikit di tanah. Ketika Hu Haifan dan yang lainnya melihat ini, mereka menghela nafas lega dan melirik satu sama lain dengan Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya, dan kemudian tersenyum lega. Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Mayor, dia ini benar-benar mengejutkan. Terkejut. Jiarong, tolong bantu Tuan Hattori untuk mengambil jarum perak dari tubuhnya. Melihat hasilnya sudah terbagi, Hu Haifan takut Hattori akan memiliki kekurangan lain, jadi dia buru-buru memberi perintah pada Lin Yu. Ya, Ketua. Lin Yu kemudian menyapa kedua orang Jepang itu dan berkata, cepat bantu kepala departemen layananmu. Dua orang Jepang bergegas untuk mendukung Hattori, satu kiri dan kanan lainnya. Lin Yu kemudian menemukan papan kayu lain dan memberikannya kepada Han Bing, memberi isyarat kepada Han Bing untuk berdiri di depan server dengan papan di kedua tangan, dan mengarahkan papan ke dada server. Lin Yu diam-diam menarik napas dan menepuk bagian belakang departemen layanan dengan telapak tangan. Semua orang melihat sedikit cahaya dingin yang keluar dari peti departemen servis, dan dengan puff dipaku ke papan kayu di tangan Han Bing, dan kemudian departemen servis sedikit terengah-engah, kesadaran mereka juga pulih, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi kemerahan. Tokugawa Naganobu awalnya ingin membuatnya bingung dengan omong kosong, tetapi ketika dia melihat jarum perak di papan kayu, dia terdiam beberapa saat, tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membodohinya lagi, jadi dia tidak punya kata-kata. Tuan Tokugawa, Anda suka berbicara dengan fakta, tetapi sekarang dari fakta, murid Anda belum mempraktikkan apa yang disebut Ekaristi Timur. Wajah Hu Haifan datar, dengan senyuman di sudut mulutnya, dan dia berkata perlahan, apakah itu berarti apa yang disebut tubuh kaku dan murni, yang menjiplak Ekaristi hidup, juga tidak berdasar? Wajah Tokugawa Naganobu menjadi pucat untuk beberapa saat, kemudian wajahnya menjadi dingin, dan dia berjalan mendekat dan menendang Hattori dengan ganas, dan berteriak dengan marah, brengsek. Aku telah bekerja sangat keras untuk mengajarimu latihan Ekaristi kematian. Metode. Tidak apa-apa jika Anda belum menyelesaikan kultivasi Anda berani membodohi saya dengan kigong keras. Hattori tercengang ketika mendengar kata-kata itu, menatap Tokugawa Naganobu dengan wajah bingung, dan berkata dengan ragu, Guru, ini bukan mengajariku untuk berlatih. Diam. Tokugawa Naganobu berteriak dengan marah, dan hampir mati karena kemarahan oleh murid bodoh ini. Dia menamparkan wajah Hattori dengan tamparan, memotong kata-kata Hattori secara langsung, dan berkata dengan ekspresi cemberut, dasar bajingan, aku belum menyadari salah, pergi, kembali bersamaku dan pikirkan tentang masa lalu. Ketika semua orang melihatnya, mereka tertawa dan tidak mengatakan apa-apa,
tahu bahwa Tokugawa Nagasaki akan melempar panci itu kepada muridnya. Setelah berbicara, dia menyeret departemen layanan dan berjalan keluar. Tuan Tokugawa, jangan terburu-buru pergi, pertukaran dan diskusi tim kita belum selesai untuk sementara waktu. Hu Haifan tidak memecahkannya, tersenyum dan meneriaki Tokugawa Changxin. Ketua Hu, di lain hari, aku harus kembali dan mengajari penjahat ini. Aku tidak berharap dia begitu berani dan sembrono, bahkan aku berani berbohong. Aku akan menghukumnya karena memikirkannya di depan Tuan. Tuan Tokugawa berbalik dan berkata pada Hu Haifan, lalu bergegas keluar dengan Hattori, karena dia benar-benar tidak punya muka untuk tinggal di sini lagi. Ketika Fukuyama dan yang lainnya melihat Tokugawa dan Hattori telah pergi, mereka juga bangkit untuk pergi. Tapi setelah Departemen Kimono Tokugawa meloloskan jabatan perwira Departemen Intelijen Militer, tiba-tiba terdengar suara yang keras dari kerumunan, Tokugawa Tokugawa, selama bertahun-tahun, bajingan tua masih begitu tidak menjanjikan dan tidak bergerak. Salahkan saja magang dan bawahan Anda. Ketika Tokugawa Naganobu mendengar ucapan tidak sopan itu kepadanya, dalam sekejap ia menjadi marah. Tiba-tiba ia menoleh, melirik dingin ke arah perwira Departemen Intelijen Militer, dan bertanya dengan marah, sombong. Siapa yang barusan mengatakan itu? Dari Hu Haifan tidak berani berbicara kepadanya seperti itu, seorang perwira dari Departemen Intelijen Militer berani bersikap kasar padanya. Apa yang aku bilang? Saat ini, menonjol dari keramaian, sosok yang tidak terlalu tinggi, tapi sangat tinggi. Hanya saja wajah sosok itu agak tua, dan kerutan di wajahnya seperti pisau, tapi tidak bisa menyembunyikan kepahlawanan di antara keningnya. Para perwira militer di sekitarnya menoleh untuk melihat sosok yang agak tua ini, semuanya curiga, jelas mereka tidak mengenal lelaki tua itu. Tokugawa Naganobu sedikit mengernyit ketika melihat lelaki tua itu. Dia jelas tidak mengenalinya untuk beberapa saat. Dia melirik lelaki tua itu dengan hati-hati dan berkata dengan dingin, "Kamu siapa? Berani benar." Tetapi ketika dia setengah jalan dalam percakapan, dia tidak bisa menahan diri untuk membuka mulut besarnya dan berhenti, tubuhnya menegang di tempat seperti tubuh yang membatu, menatap mata lelaki tua di depannya tanpa berkedip, dan jejak ketakutan ada di dalam hatinya. Meskipun dia tidak dapat mengingat wajah yang dilanda cuaca ini, dia tidak akan pernah melupakan mata ini. Apakah kamu Siang Nantian? Suara Tokugawa Naganobu sangat bergetar, dan kata terakhir bahkan terdiam, selain shock, dia juga merasakan rasa takut. Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Siang Nantian meninggal karena racun di tubuhnya 10 tahun yang lalu. Dia telah menyangkal fakta ini di dalam hatinya, tetapi matanya benar-benar tidak bisa menipu orang. Tatapan matanya yang tenang dan tegas membuat orang-orang kedinginan. Siapa bisa jika bukan Siang Nantian? Melihat Tokugawa Naganobu bereaksi begitu keras, para perwira di sekitar Departemen Intelijen Militer bertanya-tanya. Mereka semua memandang Siang Nantian dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya siapa lelaki tua ini. Karena Tokugawa Naganobu memanggil nama Nantian hampir dari tenggorokan dan matanya, mereka tidak mendengarnya dengan jelas. "Tuan, siapa dia?" Namun, Hattori, yang berdiri di samping Tokugawa Naganobu, mendengar dengan sangat jelas, menatap Tokugawa Naganobu dengan wajah terkejut dan bertanya, Dia adalah Siang Nantian. Apa yang kamu katakan sebelum Dewa Perang Siang Nantian itu? Bukankah dia sudah mati?" Kata-kata Hattori cukup jelas, dan para petugas dari Departemen Intelijen Militer di sekitarnya menjadi gempar. Mereka sangat terkejut. Mereka memandang Siang Nantian dengan wajah yang tidak dapat dipercaya dan banyak bicara. Dewa Perang Siang Nantian. Bagaimana mungkin Dewa Perang telah mati 10 tahun yang lalu? Ya, saya mendengar bahwa itu diracuni oleh racun yang serius, tidak ada obatnya. Mungkinkah God of War tidak mati sama sekali? Mustahil,
Aku ingat itu adalah pengumuman resmi. Hu Haifan, Mei Zhenfan dan yang lainnya juga kaget ketika mendengar diskusi tersebut. Mereka saling melirik, jelas sedikit sulit dipercaya, dan segera bangkit dan berjalan menuju Siang Nantian. Mereka juga tidak tahu bahwa Siang Nantian masih hidup, dan bahkan petinggi di atas menyembunyikannya dari mereka, jadi mereka terkejut setelah mendengar nama Siang Nantian. Setelah mereka melihat wajah Siang Nantian dengan jelas, mereka tidak bisa menahan kecurigaan. Mereka menemukan bahwa wajah lelaki tua di depan mereka memang mirip dengan dewa perang ketika dia masih muda, tetapi berbeda. Bagaimanapun, sudah 10 tahun, dan Siang Nantian telah menderita racun hampir setiap hari selama 10 tahun. Racun ini telah menyebabkan otot-ototnya sangat layu sehingga penampilannya pasti akan berubah. Tokugawa, tampaknya dalam pertempuran di Senling 13 tahun yang lalu, beberapa tusukan yang aku tusuk padamu tidak memberimu banyak ingatan. Kamu bahkan tidak bisa mengenali aku. Siang Nantian memandang Tokugawa Naganobu dan berkata dengan ringan. Itu kamu, buah. Itu benar-benar kamu. Tokugawa Nagasin mendengar Siang Nantian menyebutkan pertempuran di Senling, tubuhnya tiba-tiba gemetar, dan rasa teror melonjak di dalam hatinya lagi. Kedua matanya penuh dengan keterkejutan dan menatap Siang Nantian di depannya. Itu utuh, dan dia bingung. Dia tahu semua tentang racun di Siang Nantian. Racun aneh di keluarga Senmu dikatakan tidak dapat dipecahkan di dunia, tetapi bagaimana Siang Nantian bisa berdiri di sini dengan baik? Apakah kamu benar-benar menantikan ke selatan? Hu Haifan di samping juga bersemangat setelah memastikan bahwa orang tua di depannya adalah Siang Nantian, dan bahkan lapisan air mata pecah di matanya. Seperti yang aku ajarkan padamu saat itu, bajingan, aku bahkan tidak tahu instrukturku. Siang Nantian memandang Hu Haifan dan memarahi dengan sedikit kesal. Di dunia, siapa saja yang berani memarahi kepala Badan Intelijen Militer China No. 1 sebagai bajingan, selain Siang Nantian, siapa lagi? Lao Siang, kamu. Hu Haifan sudah mengenali suara Siang Nantian saat ini, mengetahui bahwa itu memang Siang Nantian tidak diragukan lagi, air mata memenuhi matanya, dan dia tidak dapat berbicara dengan penuh semangat. Siang Lao, kami tidak mengenalinya, kami tidak berani mengenalinya. Mata Mayor Jenderal Fan dipenuhi air mata dan kegembiraan. Perintah yang mereka terima dari atas mengatakan bahwa Siang Nantian telah mati, dan bahwa Siang Nantian memang tidak mendengar apa-apa dalam 10 tahun terakhir. Sekarang bahkan jika Siang Nantian berdiri di depan mereka 10 tahun yang lalu, mereka tidak berani mengenalinya, apalagi yang ini di depan mereka. Wajah tua itu beralih ke selatan. Sepertinya mengecewakanmu, tulang lamaku masih hidup. Siang Nantian tersenyum bangga, dan itu masih hidup. Meskipun dia mengatakan ini kepada Hu Haifan dan Mayor Jenderal Fan, Yu Guang tanpa sadar melirik Tokugawa Naganobu. Lao Siang, apa yang kamu katakan bisa memalukan bagi kami, mengetahui bahwa kamu masih hidup. Bahkan jika aku membiarkan aku mati sekarang, aku bersedia. Hu Haifan tampak khusyuk dan menahan air mata di matanya. Saat berbicara, dia terus menggenggam kakinya dengan tangan dan berdiri tegak, seolah-olah seorang rekrutan telah melihat instrukturnya. Jangan bicara omong kosong, kamu tidak bisa mati, dan kamu tidak bisa mati. Siang Nantian menatapnya sambil tersenyum, dan berkata, Departemen Intelijen Militer masih membutuhkan Anda untuk memimpin perkembangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Belalang dan kutu jenis apa di provinsi ini yang berani lari ke tanah 3 meter persegi kami? Melompat. Saat dia berkata, dia menoleh dan melihat ke arah Tokugawa Naganobu, menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, Tokugawa, apa kamu bilang aku benar? Mendengar dinginnya kata-kata Siang Nantian, Tokugawa tiba-tiba bergidik, mengetahui bahwa kata-kata Siang Nantian memiliki arti, tapi dia tidak berani membantah, dan buru-buru mengangguk, ya. Lalu dia memutar matanya, lalu wajahnya sedih, matanya sudah berlinang air mata,
dan wajahnya tergerak. Siang. Saudara Siang, aku benar-benar tidak mengharapkanmu. Kamu masih hidup, saudaraku, aku sangat bersemangat. Orang tua, Tuhan memberkati. Melihat penampilannya dan mendengarkan nadanya, sepertinya dia juga sangat senang dan bersemangat karena Siang Nantian belum mati. Para Hattori di samping melihat bahwa guru sangat menghormati Siang Nantian, dan tidak bisa menahan tercengang. Dia segera berdiri dan berkata dengan penuh semangat, "Guru, mengapa Anda begitu menghormati salah satu jenderal Anda yang kalah? Bukankah Anda memberitahu saya tentang pertempuran melawan Senling? Anda menusuk Siang Nantian dengan beberapa pisau, dan Anda tidak melukai diri Anda sendiri. Baru saja dia dengan sengaja membalikkan fakta dan berbicara omong kosong, bagaimana Anda bisa menahannya?" Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.